menjadi konsisten sebenarnya memberikan banyak dampak positif untuk kemajuan kita sebagai seorang penulis pemula terutama ataupun pekerjaan-pekerjaan lain yang membutuhkan poin konsisten ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Muhammad Subhan. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan berbincang-bincang tentang satu topik yang sangat menarik dalam kaitan sebagai apa saja dalam hal ini tentu sebagai penulis, karena konten ini adalah tentang tulis-menulis. Apa itu? Dia adalah konsistensi. Ya, konsisten. Menjadi konsisten itu tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena tentu saja kita akan dihadapi oleh berbagai macam keadaan yang membenturkan sikap konsisten kita pada sesuatu yang tidak kita inginkan. Misalnya berhadapan dengan tidak mood, kurang semangat, tidak percaya diri, atau ada faktor-faktor di luar yang membuat kita menjadi rendah diri, menjadi lemah, atau bahkan suatu hari nanti kita akan balik kanan, putar haluan meninggalkan apa yang sudah kita lakukan selama ini. Nah, menjadi konsisten sebenarnya memberikan banyak dampak positif untuk kemajuan kita sebagai seorang penulis pemula terutama ataupun pekerjaan-pekerjaan lain yang membutuhkan poin konsisten ini. Nah, pertama tentu saja ini akan menjadi landasan menuju keberhasilan ya. Nah, pertama untuk bersikap konsisten memiliki arti penting membangun kebiasaan yang positif. Nah, kebiasaan positif ini akan membuat kita menjadi sesuatu yang berbeda dari orang-orang lain. Ya, misalnya kita sudah cukup disiplin untuk datang di suatu tempat tepat waktu, tapi ada teman kita yang barangkali dia tidak tepat waktu, ya, atau terlambat, tapi kita berada lebih dulu karena kita konsisten menjaga waktu. Kemudian konsisten tentu meningkatkan kinerja. Ya, sebagai penulis pemula kita punya target, punya capaian-capaian sehingga dari naskah yang sedang kita kerjakan itu bisa lekas selesai. Nah, jadi kinerja kita akan semangat, akan lebih bagus dari sebelumnya. Lalu dari peningkatan kinerja ini kita akan mencapai satu target dari harapan yang kita inginkan dari suatu pekerjaan. Dalam hal ini menulis ya. Kemudian tentu juga membangun kepercayaan diri kalau kita konsisten. Orang-orang yang konsisten dalam hidupnya, dalam pekerjaannya, dia orang yang percaya diri. Dia orang yang pede istilah lainnya. Kalau dia sudah percaya diri, maka apapun yang dia hadapi itu gampang saja, enjoy saja. Dia tidak akan takut, tidak akan gentar, dia tidak akan malu karena dia sudah cukup percaya diri dan merasa mampu, walaupun tentu dalam perjalanannya butuh belajar lebih lanjut ya. Nah, tentu saja konsisten ini menghadapi tantangan seperti apa yang saya sampaikan di awal tadi. Apa tantangannya itu? Pertama, semangat kita turun naik ya, mengalami fluktuasi, motivasi, semangat turun naik ya, tapi ini wajar saja. Siapapun akan menghadapi satu titik di mana dia akan berbentur dengan berbagai hal. Tapi kalau kita mengutip kata Tan Malaka, menarik sekali, terbentur, 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 terbentuk. Jadi kalau sudah terbentur, 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 pada suatu hari nanti dari benturan-benturan itu kita akan terbentuk. Nah, jadi fluktuasi semangat, motivasi ini anggap saja sebagai sesuatu yang akan membentuk kita kalau kita konsisten menjaga motivasi kita, semangat kita untuk tetap menjadi orang yang terbaik di ranah kita, dalam hal ini menulis. Kemudian tentu tantangan lainnya adalah gangguan rutinitas ya. Ada gangguan-gangguan tertentu baik dari lingkungan terdekat kita di rumah ataupun lingkungan luar yang mempengaruhi
semangat kita, mempengaruhi kinerja kita, mempengaruhi capaian-capaian target kita. Tapi kalau semua tantangan-tantangan itu bisa kita halau, kita hadapi, maka insya Allah kita akan bisa melaluinya dengan baik. Kemudian tentu saja strategi yang bisa mempertahankan konsisten, ya, misalnya tentu sebagai seorang penulis pemula dan pekerjaan-pekerjaan lain saya kira sama saja. Yang paling penting, poin pertama adalah membuat rencana. Kalau seandainya teman-teman di sekolah menulis elipsis yang saya asuh, ya, kalau tidak ada capaian-capaian dari target belajarnya, maka tidak akan pernah menghasilkan karya. Maka sekolah menulis elipsis pada semester pertama di tahun 2023 ini, kita memulai dengan satu kelas puisi. Setiap hari teman-teman membuat PR, pekerjaan rumah, menulis puisi pendek. Nah, maka semuanya nyetor puisi pendek. Sampai saat ini ada yang sudah 50 judul, 60-an judul, dan itu sangat membantu menjaga konsistensi mereka dalam menulis. Jadi ada capaian-capaian targetnya. Nanti kalau semester ini sudah selesai, maka kita akan berangkat pada semester kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, barangkali dengan cerita pendek, esai, novel, dan lain sebagainya. Nah, itu dilakukan di sekolah menulis elipsis. Ada rencana, ya, ada rencana yang disiapkan untuk melahirkan penulis-penulis insya Allah terbaik di zamannya nanti, insya Allah. Kemudian orang-orang yang menjaga konsistensi itu tentu dia memiliki tujuan hidup yang jelas. Kalau dia sebagai pedagang, maka jualannya jelas, untung ruginya. Kalau dia sebagai penulis, capaian-capaian tulisannya juga jelas. Untuk apa, kemudian mau dikirim kemana, diterbitkan di mana, di surat kabarkah, majalah, atau hanya berbentuk draft saja, manuskrip saja, untuk dibaca-baca saja, ya. Tapi ada capaian-capaian, ada tujuan yang jelas. Kemudian konsistensi juga akan membentuk disiplin. Seorang penulis dia harus disiplin. Kalau dia tidak disiplin, maka tentu saja dia tidak akan bisa melahirkan karya tulisnya. Nah, disiplin tentu dengan menjaga jam nulisnya kapan, menyiapkan minimal 1 jam 2 jam sehari saja untuk menulis, maka itu akan membantu kedisiplinan si penulis, terutama pemula, untuk melahirkan karya-karya mereka. Kemudian juga bisa berbagi rencana dengan orang lain. Kalau tujuannya jelas, ya, targetnya jelas, maka kita bisa berdiskusi dengan banyak orang dari pekerjaan yang kita lakukan, sehingga bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama untuk melakukan sebuah kegiatan yang lebih besar, ya, karena kita sudah punya track record sebelumnya. Kemudian tentu saja untuk menjaga konsistensi ini, ya, sekali-kali perlu rehat juga, ya, tidak kerja saja, tapi perlu rehat pada momen-momen tertentu. Barangkali Anda akan berjalan-jalan keluar untuk mencari ide, inspirasi, atau memancing, memasak, berkebun, bermain dengan kucing, bermain dengan anak, dan lain sebagainya. Dan itu semua akan membuat pikiran kita menjadi lebih menjadi fresh, segar. Lalu ketika kita kembali ke bilik kerja, maka kita akan mampu menuangkan kata-kata lain, atau bisa merampungkan pekerjaan lebih dahsyat pada bidang-bidang lain. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, konsistensi ini merupakan faktor penting, ya, dalam pekerjaan apapun, wabil khusus penulis yang menjadi fokus dari konten ini. Jadi konsistensilah, karena orang-orang yang tidak konsisten, mereka tidak akan sukses. Orang sukses adalah orang yang konsisten. Itu dulu topik kita, bincang-bincang kita hari ini. Mudah-mudahan mencerahkan. Sampai bertemu pada video-video lainnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar video ini tetap berkembang. Terus berkarya. Salam literasi.